Kita lanjutkan dialog apel petang pemirsa bersama Dionus Melala dan juga di studio sudah ada Pak Ugro Seno. Kita tadi sudah mendengar bagaimana mengenai pernyataan dari Pak Adrianus menyatakan ini ada dugaan tekanan politik dan juga tekanan hukum. Pak Ugro Seno, ini seperti apa dari pernyataan yang Pak Adrianus sampaikan tadi? Iya, kalau tekanan politik saya rasa ini kan pembunuhan, politik pembunuhan juga tidak ada. Pembunuhan politik pasti juga tidak ada. Jadi kalau saya melihat ini murni pidana pembunuhan atau mungkin penganiayaan dengan memberatan dengan berbagai motif yang belum terungkap di sini. Itu aja. Oke. Nah, Pak Ugro Seno, kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Adrianus tadi memang ada beberapa poin sepakat dengan Pak Ugro Seno. Tapi kalau kita tangkap tampaknya kayaknya belum penting dulu lah di Propam turun untuk memanggil pihak-pihak polisi di Cirebon gitu. Kalau menurut Pak Ugro Seno, apakah memang saat ini nggak penting atau saat ini yang pertama kali yang harus kita telusuri, kita lihat dulu polisinya 8 tahun yang lalu kerjanya seperti apa? Atau ya udah ini kasus yang udah ada, kita teruskan aja prosesnya? Iya, sebetulnya ini paralel begini ya. Kita sangat berterima kasih kepada presiden-presiden waktu itu, di mana Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu menyatakan profesi kepolisiannya adalah profesi yang mulia. Jadi untuk mengawasi profesi kepolisian ini adalah Propam, profesi dan pengamanan di sini. Jadi kita harus berterima kasih sekarang lahir Propam. Nah, dengan situasi yang seperti sekarang ini, nah, Propam nanti akan melihat ada apa sih sebenarnya dalam penyidikan kasusnya yang terjadi seperti itu. Kalau misalnya ada dugaan-dugaan, ya katakanlah kelalaian atau mungkin ada kesengajaan, nah di sini profesi Propam turun akan meneliti di sini. Karena yang bisa melihat kembali apakah penyidikan itu benar atau tidak, ya tidak ada fungsi lain di dalam tubuh kepolisian yang bisa kontrol ini, satu-satunya Propam. Nah, kalau Propam menentukan, contoh misalnya kita dengar TKP ditemukan korban di mana, kan berbeda-beda nih. Nah, kalau itu bisa ditemukan TKP-nya tidak sesuai dengan TKP waktu di berkas pertama, ini fakta baru. Nah, fakta baru ini nanti akan menjadi dasar PK bahwa perkara itu udah salah menentukan tersangka, salah membuat berita acara dan sebagainya. Ini kan bisa memberikan kesempatan kepada para terpidana tadi untuk mengajukan peninjauan kembali seperti itu. Baik, tapi Pak, apakah dengan turunnya di Propam ini apakah seperti sudah mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ini ada yang salah dalam proses penyidikan terutama pada 8 tahun lalu, Pak? Ya, kalau persoalan itu tidak mencuat ke permukaan ya kan? Ya sama dengan beberapa kasus seperti rekan saya di Sulawesi Tengah itu, bukti yang digunakan waktu maju ke sidang bukti palsu. Tapi kan siapa yang akan memeriksa? Nah, kalau eksaminasi kan biasanya selama dalam proses persidangan itu masih berjalan ya kan. Tapi kalau sudah selesai sini yang mau dieksaminasi apa kalau tidak ada bukti baru? Kan sama dengan yang lama saja diceritakan apa adanya seperti itu kan. Makanya penyidik itu pekerjaannya cukup berat. Kalau jaksa kan hanya menuntut dan hakim hanya memutuskan untuk mengadili sesuai dengan apa yang disampaikan di depan sidang pengadilan untuk menciptakan keyakinan hakim di situ. Jadi memang yang paling berat di penyidikan ini gitu. Penyidikan kalau tidak dikontrol dengan sebaik-baiknya, biasanya yang dibaca ya berita acara sama apa nanti keterangan-keterangan di pengadilan itu aja, itu saja. Nah, Pak Ugro Seno, dulu kan pernah di Propam ya Pak, kalau nggak salah di Propam dulu Pak Ugro Seno. Kalau menurut Pak Ugro Seno dengan peristiwa ini, dengan kejadian ini 8 tahun yang lalu, kemudian di Propam akhirnya turun ke bawah begitu. Ini memang ada sesuatu yang salah di 8 tahun yang lalu? Ya, dugaan seperti itu pasti ada. Makanya kan Propam ada Paminal. Paminal nanti kan menyelidiki, misalnya contoh, di kejadian ini TKP katanya ada pemerkosaan. Ada nggak pemeriksaan cairan sperma misalnya gitu? Ditemukan nggak di situ? Kemudian diperiksa DNA nggak? Kenapa nggak diperiksa? Di sini kan Propam perlu memberikan masukan seperti itu. Makanya yang dinas di Propam biasanya sudah berpengalaman di reserse dan sebagainya di situ. Jadi jangan sampai nanti seperti contoh Peggy sekarang ya kan? Peggy ini kawan-kawannya sudah sidang, sudah selesai. Apakah dia akan di BAP baru lagi? Ya kan? Di BAP baru nanti menjadi tambahan berkas. Peggy kan sebagai seorang tersangka saat ini katakan gitu ya, belum masuk ke terdakwa terpidana. Nah, keterangan tersangka di alat bukti sesuai KUHP itu tidak diprioritaskan, yang ada keterangan terdakwa. Bagi saya kayak yakin bahwa Peggy ini pelaku, ya segera saya majukan dengan berkas yang 8 terpidana yang sebelumnya langsung sidang. Jadi tidak menimbulkan polemik-polemik lagi. Kalau masih
diminta ditahan dulu dan sebagainya terlalu lama, ya nanti orang bertambah curiga ada apa sebenarnya seperti itu. Tapi mungkin kalau langsung disidang, masyarakat di luar sana juga merasa wah ini terlalu tergesa-gesa, terburu-buru, karena di luar sana masih banyak yang meragukan bahwa Peggy ini memang pelakunya di luar sana, Pak Ugro. Ya, jadi justru ada keraguan-keraguan atau pendapat masyarakat yang masih meragukan seperti itu, ya kepolisian ya kan ada Kapolri ini melihat bahwa perlu diteliti kembali sebelum Peggy disidangkan. Ya, 8 terpidana mungkin sudah proses selesai, mungkin dia nanti melalui PK. Nah, coba kasus ini dilihat secara jernih, ada apa sebenarnya terjadi berangkat dari TKP, ya kan? TKP kan sudah berulang-ulang beberapa pejabat reserse seperti dulu sampai sekarang udah bintang Pak Krisnamurti kan TBC apa turn back crime seperti itu. Ini kan bagus sebetulnya. Kembali ke TKP lagi seperti itu. Oke. Baik. Baik, kita ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, ini tadi kita dengar bagaimana penjelasan dari Pak Groseno mengenai dikerahkannya tim Propam selama proses penyelidikan kali ini. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, saya ini berada pada versi publik loh, ya. Jadi kalau saudara Tatal, Peggy, dan juga 6 orang yang sedang menjalani pidana itu adalah bagian dari publik, saya justru simpati pada 6 orang pada mereka dan ingin juga mengharapkan agar keadilan bisa terjadi pada mereka. Masalahnya adalah bahwa apakah yang dilakukan oleh teman-teman Propam itu akan berkontribusi pada akan didapatnya keadilan bagi saudara Tatal, bagi saudara Peggy, dan juga bagi 6 WBP atau tidak, kan gitu. Nah, Tatal hanya bisa mendapatkan keadilan melalui mekanisme PK. Nah, apakah kemudian lalu teman-teman Propam ketika sedang bekerja lalu kemudian ada novum misalnya ada novum lalu kemudian akan memberikannya kepada PH Tatal dan kemudian menjadikan satu isi bagi PK itu. Kalau memang betul begitu ya bagus banget tuh, ya. Yang kedua adalah bagi Peggy, ya. Peggy kan sekarang ini sedang crumbling, ya, sedang gelagapan mencari hal-hal yang bisa membuat dia mengajukan prapit, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Propam itu lalu kemudian menemukan sesuatu yang melemahkan teman-teman penyidik di Polda gitu, ya, dan kemudian menjadi bahan bagi PH-nya Peggy untuk melakukan PSP3, bagus banget gitu. Tapi apakah mungkin Propam melakukan itu? Kan rasanya nggak mungkin. Demikian juga bagi teman-teman yang sedang menjalani pidana gitu, ya, dalam rangka eksaminasi dan agar kemudian lalu dia bisa mendapatkan haknya kembali walaupun hukum acaranya nggak jelas gitu, ya. Nah, apakah kerjaan teman-teman Propam ini lalu kemudian bisa menjadi amunisi bagi PH bagi 6 orang ini gitu, ya. Kalau memang bisa, iya. Nah, kalau memang tidak bisa, jadi apa peran Propam selain bikin rame gitu, ya. Dan akan mengganggu fokus dari teman-teman Krim yang sedang bekerja dewasa ini. Jadi di satu pihak itulah yang tadi saya katakan, ini teman-teman Propam ini lebih karena tekanan orang saja, jadi makanya kemudian dia bekerja, padahal sebetulnya dia sebetulnya belum berada pada hukum acara yang ada. Mungkin ungkapan saya ini kontroversial, tapi jangan lupa bahwa sebetulnya sekarang ini menurut saya sedang bekerja hukum acara yang sebetulnya ideal. Baik. Polisi tengah memperkuat bukti setelah mentersangkakan Peggy dan sedang menampung banyak sekali bukti-bukti lain kalau memang mungkin yang melalui hotline yang dibuka, termasuk bukti yang meringankan dari PH Peggy kalau ada gitu, ya. Itu yang kemudian diramu dan kemudian nanti akan diajukan ke jaksa. Dan tadi saya katakan bahwa kalau misalnya semua itu lalu kemudian ternyata cukup kuat, maka daripada kemudian bolak-balik nggak diterima oleh jaksa, SP3 saja misalnya. Atau kalaupun nanti misalnya jaksa bisa terima, nanti biarlah kemudian bertarung di pengadilan gitu. Nah, demikian juga untuk Tatal gitu, ya. Maka silakan kemudian PH Tatal itu mengajukan membuat satu novum, entah gimana caranya, agar kemudian PK diterima oleh Mahkamah Agung dan kemudian lalu bisa mendapatkan kompensasi. Kan begitu. Daripada kemudian kita membuat satu arena baru, ya, yang sebetulnya tidak berkontribusi secara hukum acara. Demikian. Oke, Pak Adrianus, saya teringat dengan statement Pak Adrianus sebelum kita commercial break tadi, Bapak menilai bahwa dengan turunnya di Propam ini hanya akan mengganggu hal yang sudah ada, yang sudah berjalan begitu. Menurut Bapak saat ini tadi Bapak mengatakan ada tekanan baik dari tekanan publik, kemudian ini mungkin ada tekanan hukum, ini mungkin ada tekanan politik. Dari mana analisisnya Pak Adrianus menyampaikan soal tekanan-tekanan tadi, Pak Adrianus? Jadi saya lihat dari berbagai statement publik, ya, bahwa sudah terjadi obstruction of justice, sudah terjadi salah tangkap, sudah terjadi abuse of power gitu, ya. Lah buktinya mana? Benar bahwa memang saya pun sebagai pengamat
kadang-kadang apa namanya ini kok bisa begini gitu ya. Dan memang pada satu dua hal itu melihat kesalahan dari kepolisian yang blatant ya, yang nggak bisa ditutupi. Tapi untuk sampai mengatakan bahwa terjadi abuse of power, miscarriage of justice, rasanya kalau terlalu jauh. Tapi biarlah itu sebagai satu diskurs media. Nah, dalam hal ini maka dunia hukum punya jalannya sendiri. Nah, jalannya sendiri apa? Tadi, misalnya kalau kita mengharapkan keadilan bagi Tatal, ajukanlah PK. Nggak mungkin Tatal bisa mendapatkan keadilan kalau tanpa PK diajukan. Masalahnya PK sampai hari ini nggak muncul-muncul. Jadi kita mau mainkan keadilan versi media, versi populer atau versi hukum. Nah, lalu kemudian Pak Presiden ngomong. Nah, jangan sampai lalu karena hanya Pak Presiden ngomong, lalu kemudian teman-teman Polri kebakaran jenggot, maka kemudian propam turun ya, moga-moga tidak ya. Nah, mesti ada satu alasan yang sahih ya dalam rangka mengapa teman-teman propam turun. Sekali lagi, tentu saja boleh ya kapan saja propam turun, tapi juga jangan lupa bahwa sekarang ini fokus Polri adalah lebih kepada untuk bagaimana membawa PG ke JPU untuk kemudian mendapatkan sanksi begitu ya. Nah, dan biarlah kemudian lalu kalau memang itu kemudian tidak diterima oleh jaksa dan juga oleh hakim, maka sudah melalui proses hukum acara, bukan melalui peradilan media begitu ya. Demikian. Baik, terakhir kita ke Pak Ugro lagi. Pak Ugro, ini kan sejak 10 hari nih Presiden Jokowi sudah memberikan sarannya agar menyelesaikan kasus secara terbuka. Ini apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, yang pertama saya mungkin menyarankan saja kalau bisa pos komando untuk tim yang akan melihat fakta yang sebenarnya nanti, atau katakan TGPF walaupun masih internal Polri, itu didekatkan ke Cirebon. Jadi tidak perlu memanggil orang dari Cirebon ke Bandung atau ke Jakarta. Nah, dari sini nanti semua tim akan bisa berperan aktif tiap hari 1 kali 24 jam dengan segera mencari keterangan saksi-saksi lain dengan cara penyelidikan, tidak perlu diberita acara dulu ya. Kemudian melihat TKP yang sebenarnya TKP bagaimana temukan. Itu kan ada propam juga di situ. Nggak mungkin reserse dengan reserse kan nggak mungkin. Atau reserse Polres dengan reserse Polda kan nggak mungkin. Nah, kemudian yang 3, apakah barang bukti yang ditemukan saat itu benar-benar sudah diperiksa ke laboratorium forensik atau bagian dari pemeriksaan scientific crime investigation tadi. Jadi benar-benar turun all out di situ, kekuatan penuh bagaimana sebenarnya terjadi. Kalau nanti alat bukti tadi atau barang bukti sudah bisa menyatakan bahwa mereka pelaku, ya selesai. Tapi kalau contoh saja nih, Peggy keterangan saksi-saksi atau keterangan tersangka bahwa dia melakukan. Tapi dia melakukan apa? Siapa yang mengatakan Peggy itu melakukan misalnya pemukulan? Kan belum jelas di sini. Padahal ada indikasi misalnya perkosaan seperti itu. Nah, inilah yang diharapkan oleh masyarakat bahwa polisi akan bekerja dengan maksimal membuka fakta ini sebenarnya. Jadi jangan lupa bahwa polisi, jaksa, hakim ini kan juga manusia. Tidak sempurna semuanya, pasti ada kesalahan atau kekurangan. Di sini kita harus bisa menerima. Jadi bukan berusaha untuk menutupi kekurangan, tapi akan melengkapi supaya kekurangan itu suatu saat tidak terjadi kembali. Seperti tapi itu. Statement dari Pak Adrianus tadi bahwa dengan turunnya propam ini malah akan bikin semakin lebih kusut, Pak. Saya rasa propam dilahirkan bukan membuat kusut, tapi membuat terang, jadi melindungi masyarakat juga, melindungi Polri dan sebagainya. Sehingga kehadiran propam ini, ya kalau saya dulu kan di propam istilahnya seperti malaikat lah, seperti itu. Jadi Pak bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak bagi seorang polisi di situ. Makanya propam itu adalah orang-orang pilihan seperti sekarang ini yang kita lihat itu kan tidak bisa main-main setelah kasus kemarin yang Kadipropam Sambu seperti itu. Ya ke depan seperti itu propam harus dibesarkan, dipimpin seorang bintang 3, dan kalau sudah tugas di propam itu nggak usah pindah-pindah, jangan berpikir pengen jadi Kapolres, jadi Kapolda dan sebagainya. Jadi mengabdi kepada mengabdi di Polri, mengabdi kepada negara dan bangsa melalui propam. Ini supaya polisi ke depan nanti benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ugro Seno sudah bersedia hadir ke studio kami di TV One pemirsa, dan terima kasih juga Prof. Adrianus sudah berbincang bersama kami. Selamat sore semuanya.